Bank Indonesia BI kembali menggelar kegiatan KRIS Jelajah Budaya Indonesia untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Bali Nusra dari tanggal 1 hingga 5 Oktober 2025. Program ini sekaligus dirangkaikan dengan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai wujud semangat mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan pelestarian budaya di Indonesia. Direktur Bank Indonesia Bali, Indra Gunawan Sutarto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BI dalam memperkuat literasi keuangan digital, khususnya di kawasan Bali Nusra. KRIS Jelajah Budaya Indonesia membawa 6 misi utama, salah satunya adalah mensosialisasikan penggunaan KRIS serta mengakuisisi UMKM menjadi merchant KRIS. Dengan digitalisasi, UMKM akan semakin efisien dalam menjalankan usaha, pembayaran lebih mudah, dan dana langsung masuk ke rekening melalui scan KRIS. Ada dua sebetulnya tujuan dari pelaksanaan KRIS Jelajah Budaya Indonesia ini. Yang pertama tentunya tadi saya sampaikan untuk mendorong digitalisasi Indonesia, khususnya di Bali Nusra melalui sosialisasi KRIS, kemudian juga kita memperkenalkan kembali CBP, ya, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan juga nanti kita mensosialisasikan bagaimana untuk bisa bertransaksi dengan money changer yang berizin dari Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga memperkenalkan atau menggaungkan kembali kebudayaan Indonesia yang sangat kaya, khususnya di Bali, NTB dan NTT, karena banyak wisatawan-wisatawan asing yang sebetulnya datang ke sini, tetapi mereka butuh pengetahuan lebih mengenai budaya-budaya di Bali maupun di NTB dan NTT. Mungkin itu. Selain aspek digitalisasi, kegiatan ini juga dikemas dengan sentuhan budaya. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI Bali, Dinantiar Anditra, menambahkan bahwa rute KRIS Jelajah Budaya Indonesia di Bali meliputi beberapa destinasi unggulan. Di Bali, rute dimulai dari Pantai Pandawa di Desa Kutuh, Kabupaten Badung, untuk mengangkat keindahan pantai yang menjadi ikon pariwisata. Selanjutnya, peserta menuju Ubud untuk menikmati keindahan culture village, sekaligus mensosialisasikan layanan money changer non-bank berizin KUPA bukan bank kepada wisatawan. Setelah di Bali, kita akan bergeser ke NTB, kita akan mengunjungi di desa wisata Bilibante. Nah, itu desa wisata yang sudah dinobatkan menjadi desa wisata hijau, itu juga binaan Bank Indonesia. Di sana akan ada misi budaya, mereka akan menggunakan atau memakai pakaian sasak, pakaian sasak, adat sasak, lalu akan memasak makanan tradisional di sana, dan juga akan mengenalkan digitalisasi kepada warga di desa Bilibante sendiri. Nah, itu di NTB. Setelah itu kita bergeser ke NTT, kita juga akan mengunjungi di desa Melo. Di sana kita akan melihat bagaimana tarian Rangkut Alu, ya Bapak ya. Di sana ada tarian tradisional. Lalu setelah itu kita tentunya akan mengunjungi di Labuan Bajo, di Pulau Komodo dan juga Pulau Padar, sekaligus untuk menggaungkan misi Cinta Bangga Paham Rupiah dan sekaligus memperkenalkan keindahan Pulau Padar yang ada di uang rupiah kita 50.000. Gitu, jadi sekaligus mensosialisasikan dan kewajiban penggunaan rupiah juga di wisatawan terutama di sana, dan terakhir adalah mengibarkan bendera merah putih di puncak Pulau Padar. Itu misinya. KRIS Jelajah Budaya Indonesia sendiri merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sejak Agustus 2025 dan akan berakhir pada Oktober mendatang. Melalui kegiatan ini, BI berharap tidak hanya mendorong inklusi keuangan digital, tetapi juga ikut serta dalam menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara, terutama di wilayah Bali Nusra yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan UMKM. Hendra, Bali TV.